kasih untuk tim musik, pemuji. Kita kasih applause dulu lah buat mereka. Main musiknya bener-bener September ceria ya, jadi cerah semuanya. Tapi audiennya saya hitung tadi ada sekitar 17-18 yang memakai baju hitam. Tapi itu tidak menentukan keceriaan kita, amin. Ya, ini kebetulan baju yang dikasih aja, saya pakai di hadapan saudara gitu ya. Oke, baik, saya senang sekali. Sebenarnya saya menolak untuk berkhotbah hari ini karena saya berpikir bisa nggak saya pulang nanti untuk bisa khotbah. Kemudian waktu Pak Yeskia menawari dan mencoba mencari tidak dapat, dan kemudian saya berkata, Om sepertinya saya bisa. Sehingga kemudian saya belajar, saya cari Tuhan, dan kemudian saya bilang sama Om, yes, saya siap menyampaikan firman Tuhan hari ini. Karena besok saya memang tidak ada minggu berikutnya. Nah, akan dijadwalkan minggu ketiga dan minggu keempat. Tapi minggu ketiga dan minggu keempat masih bingung, karena masih bertanya dengan Pak Sen akan berkhotbah di tanggal berapa di bulan September, katanya seperti itu. Baik, saya bicara apa pagi hari ini dengan Bapak Ibu Saudara semua yang sudah hadir, yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep, yang luar biasa. Boleh tengok kanan kirinya dulu, yang ganteng-ganteng luar biasanya itu, yang penuh dengan senyum, yes. Nah, saya akan berbicara mengenai begini, bahwa ada sebuah perbedaan. Sekalian ini oleh-oleh yang saya terima dari Bali kemarin, saya pelajari ulang, saya geluti ulang, kemudian hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Ternyata ada sebuah perbedaan antara kasih karunia dengan perkenanan Tuhan. Ya, kemudian waktu saya mendengarkan khotbah itu dan kemudian saya mencatatnya, dan kemudian dalam hari-hari yang kemarin saya mempelajarinya untuk disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, saya kemudian semakin mantap. Ya, ini yang akan saya sampaikan Tuhan, karena juga berkenaan dengan tema kita life blessing juga. Hidup yang berkenan di hadapan Allah, kan begitu Saudara. Nah, ternyata kalau kasih karunia, kita percaya itu pemberian cuma-cuma. Kasih karunia itu, saudara diselamatkan oleh kasih karunia. Percaya? Percaya. Amin. Pemberian cuma-cuma itu, saudara ditemukan. Ada bahkan yang kalau sering memberikan kesaksian, memberikan sebuah istilahnya doa-doanya, saya ini sampah yang terpuruk, yang diangkat, disucikan. Ya itu yes, itu saya setuju sekali. Itu gambaran yang luar biasa, memang betul. Kita ini orang berdosa, kita ditemukan, kita dipindahkan, itu kasih karunia, itu pemberian cuma-cuma. Saya setuju sampai dengan di situ. Nah, waktu bicara juga tentang 1 Korintus pasal 12, 1 Korintus pasal 14, ketika di sana berbicara mengenai karunia-karunia, saya percaya itu juga pemberian daripada Tuhan. Saudara percaya itu? Bahwa setiap kita dikasih pemberian secara cuma-cuma. Ada yang dikasih karunia bernubuat, ada yang dikasih karunia mengajar, ada yang dikasih karunia pengembalaan. Semua masing-masing orang dikasih kepercayaan tentang karunia. Kasih karunia dan karunia Allah itu pemberian cuma-cuma. Tapi waktu kita bicara mengenai perkenanan Allah, ternyata nggak semata-mata cuma-cuma, saudara. Pada waktu kita bicara mengenai perkenanan Tuhan, waktu kita belajar hidup memperkenankan Tuhan, itu ternyata ada sesuatu hal yang memang harus kita kerjakan, yang harus kita minta, yang harus kita perbuat di dalam kehidupan kita. Oh, berarti itu mempengaruhi keselamatan? Enggak, saya sedang tidak bicara mengenai keselamatan. Saya sudah tegas di awal, keselamatan itu kasih karunia, tidak usah ditambahkan yang lain-lain. Tetapi ketika bicara mengenai perkenanan, berarti ada sesuatu hal yang kemudian kenapa sih Tuhan berkenan atas hidup kita? Kenapa sih kemudian Tuhan berkenan atas setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Itu dua hal yang saya berpikir berbeda. Contoh sederhananya begini, contoh sederhana, saya hanya mengingat dan coba membawa ke dalam kehidupan sehari-hari saudara. Semua saudara kasih makan yang sama di setiap hari, betul? Ya. Betul. Tidak ada perbedaan. Yang kacang hijau ya kacang hijau, yang pare ya pare, yang sawi hari itu ya sawi, betul atau tidak? Betul. Tapi saya tidak tahu, ya saya tidak mau buka-bukaan, tapi memang saya benar-benar tidak tahu. Ini hanya pengalaman saja. Tapi pada waktu tahun 98 saya sekolah di tempat ini, saya seperti dapat perkenanan dari kepala dapur, yang namanya Bu Patni, Bu Supatni. Jadi kalau saya sedang, entah saya menolong dia dalam hal apapun itu, entah di mapet, entah apa, kadang-kadang pas lauknya saudara dapat makan sawi gitu kan, saya di belakang nasi saya sudah ada ceplok telur yang orang lain tidak tahu gitu kan. Itu spesial gitu.
Saya nggak ngerti, mungkin Bu Poni juga melakukan hal itu kepada beberapa orang ya. Mungkin kepada Andi yang rajin memasak nasi, benar masak nasi ya. Masak nasi, masak air, kemudian bikin kopi, terus kemudian Bu Poni selipkan tulang ayam, bukan tulang ayam. Daging ayam gitu, masukkan di situ kan. Kemudian Andi dapat makanan tambahan lauk gitu kan. Dan saya lihat beberapa anak-anak juga begitu. Ketika beberapa staf bujang tidak makan gitu kan, terus kemudian mereka datang ke pavilion, saya berkata, nggak boleh laki-laki datang ke wilayahnya perempuan. Oh, saya ada utusan Pak. Siapa yang utus kamu? Kak Tony, ya misalkan ya. Kak Jirin, suruh ngapain? Suruh ambil makan malamnya, misalkan begitu. Berarti dia dapat favor, dia dapat perkenanan. Ngerti maksud saya di sini ya? Semua saudara dapat makan lauk yang sama, semua saudara dapat makanan yang sama, tetapi ada satu hal yang kemudian seolah-olah berbeda yang diterima oleh teman-teman saudara yang lain. Itu karena ada sesuatu yang spesial pasti. Tidak mungkin tidak. Ya, saya di luar yang melakukan itu, entah itu mencari atau menjilat pemimpin, saya nggak mau berbicara itu. Saya pikir ketika orang melakukan dengan kesungguhan, melakukan sesuatu dan dia dapatkan favor, saya pikir dia layak untuk dapat favor. Jangan kemudian, hanya ingin jilat Kak Jirin aja, makanya dia dekat dengan, no. Pasti akan berbeda jauh jika memang ada sesuatu yang dekat, sesuatu yang kemudian berkenan, dan orang atau seseorang kasih suatu perkenanan kepada orang itu, dan kemudian orang yang nggak dapatkan perkenanan berkata, kenapa aku enggak? Kenapa dia dapat? Halo? Kok jadi tegang ya? Aduh, saya mundur dulu. Kadang-kala kasihan melihat mahasiswa dikatakan munafik kamu, menjilat pemimpin kamu. Oh enggak, itu beda jauh kawan. Sebab kasih karunia itu pemberian, yes saya setuju. Tapi perkenanan ternyata ada sesuatu hal yang harus dikerjakan, dan itu mendapat pandangan yang spesial di hadapan Allah. Mari kita lihat Kejadian, contoh dulu ya. Contoh dulu. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, di sana jelas ada sebuah catatan tentang Nuh. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, di sana dikatakan seperti ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Riwayat Nuh. Ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini masa di mana kejahatan semakin memuncak, dan kemudian ada perkataan di Alkitab kita, Tuhan seolah-olah menyesal menciptakan manusia dan dia ingin membumi hanguskan atau menghapuskan seluruh manusia. Tapi kemudian waktu dia menilik di bumi, dia lihat ada seorang yang dia kenal. Ada seseorang yang berkenan di hatinya. Kenapa? Ada catatannya. Sebab Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ternyata perkenanan itu adalah sesuatu yang penting di mata Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita dengan cuma-cuma, saya setuju. Tuhan penuh dengan kasih, yes. Tapi untuk mendapatkan perkenanannya, kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu yang membuat dia berkenan di hadapan Tuhan. Contoh yang kedua yang membuat saya terheran-heran ketika saya belajar dan memperdalami pembelajaran ini dalam Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-26. Nah, ini saya ceritakan sedikit kisah tentang Yakub. Kejadian pasal 32 ayat yang ke-26 berkata demikian. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memperkenankan perkenananmu kepadaku, jika engkau tidak memberkati aku. Saya ingatkan kisahnya, saudara. Seharusnya Alkitab kita akan berkata seperti ini: Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Esau. Kenapa? Karena Esau adalah
anak sulung, sekalipun mereka kembar, tapi yang lahir duluan Esau. Singkat cerita, semua kita sudah mengerti, gara-gara kacang merah, maka kemudian Esau menjual hak kesulungannya, maka didapatinya si Yakub itu, yang kemudian dia dapatkan tentang Yakub itu. Dalam pelariannya, karena Esau marah telah dibohongi oleh Yakub karena namanya memang penipu, maka Yakub pergi. Tapi waktu dia pergi, suatu ketika dia menata sebuah batu dan tidur di atas batu itu, dia melihat Tuhan naik turun dan kemudian ada sebuah kasih karunia, ada sebuah janji yang Tuhan nyatakan kepada Yakub, aku akan memberkati engkau. Kemudian Yakub berkata, 1/10 aku akan berikan kepada Tuhan. Apakah waktu itu Yakub sudah diberkati? Belum. Dia di masa pelarian. Singkat cerita, dia ketemu dengan Laban. Waktu dia bertemu dengan Laban, maka cinta pertamanya adalah Rahel. Dia jatuh cinta dengan Rahel. Bahkan dia berkata kepada Laban, untuk dapatkan Rahel, aku mau kok dengan sukarela bekerja 7 tahun lamanya. 7 tahun dia bekerja. Waktu selesai 7 tahun bekerja, singkat cerita apa yang terjadi? Pada malam pernikahannya yang dikasihkan bukan Rahel, tetapi kakaknya yang bernama Lea. Marahlah si Yakub, kenapa kau kasihkan si Lea yang mukanya pucat? Saya nggak suka, saya sukanya Rahel. Lalu kemudian ayahnya berkata, oh tidak baik di adat istiadat kami kalau adik menikah duluan, harus kakak duluan yang menikah. Genapi 7 hari, nanti aku kasihkan Lea, tapi kamu maukah bekerja sama aku? Dan saudara tahu 7 tahun lagi dia bekerja. Total ada 14 tahun dia bekerja, betul ya? Tapi waktu 14 tahun berlalu, ternyata si Yakub dan seluruh keluarganya gak bisa keluar dari Laban. Nanti kalau saudara pelajari seluruh kitab Kejadian pasal 30 sampai 32 ini, saudara akan tahu kisahnya. Jadi genap di 20 tahun dia ikut Laban, maka dia hendak kembali kepada Esau. 20 tahun semua hasilnya dia mulai, saudara tahu lah itu yang kalau bintik-bintik jadi milikku dan lain sebagainya, itu kisahnya gitu kan. Artinya hari itu Yakub diberkati secara luar biasa. 20 tahun dia mengikut Laban, dia diberkati secara luar biasa. Tapi perhatikan baik-baik di ayat yang tadi baru saja kita baca. Ini kisahnya, latar belakangnya. Pada waktu dia takut berjumpa dengan Esau, untuk melunakkan hati Esau, maka semua hasil pekerjaan yang dia peroleh selama 20 tahun semuanya dikasihkan sama Esau. Pelajari ayatnya. Semuanya, kambing ternaknya, semua dikasih Esau. Kenapa? Karena Yakub tahu bahwa harta benda itu tidak ada bandingannya dengan yang namanya perkenanannya Tuhan. Wow, ayat 26 berkata, sampai Tuhan seolah-olah menguji, biarkan aku pergi. Apakah kamu sungguh-sungguh nyari aku atau tidak? Dan Yakub kemudian berkata, aku gak akan melepaskan kamu sebelum perkenanan turun atas aku. Aku gak akan lepaskan engkau sebelum engkau memberkati hidupku. Aku gak peduli 20 tahun hartaku aku kasihkan kakakku. Aku gak peduli dengan semua pekerjaan keberhasilan yang pernah aku raih. Tapi aku lebih menginginkan perkenananmu. Wah, ini manusia gila. Bekerja capek begitu rupa hanya dikasihkan seseorang hanya untuk mendapatkan sebuah perkenanannya Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ternyata bicara mengenai perkenanan Allah sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ternyata harta benda kita, pekerjaan kita, kesuksesan kita gak ada bandingannya dengan perkenanannya Tuhan. Sebab apa artinya sebuah hasil, sebuah pekerjaan, sebuah pangkat, sebuah jabatan yang kita peroleh, tapi kemudian Tuhan berkata, aku gak berkenan kepadamu. Tetapi perkenanan Tuhan membuat kita tidak berpikir harta benda yang ada di belakang kita. Karena perkenanan itu lebih dari segala-galanya. Amin. Amin. Saya akhiri dengan 4 hal. Kenapa kita harus mencari perkenanan Tuhan. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 119 ayat 58. Mazmur 119 dengan ayat yang terbanyak di Alkitab kita. Mazmur 119 ayat 58.
Mazmur 119 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Perkenanan Tuhan itu perlu kita minta. Perkenanan Tuhan itu kita perlu mohon, kita perlu serius, dan kita perlu Tuhan, jadikan aku orang yang berkenan di hadapan-Mu. Jadikan aku orang yang betul-betul Kau taruh belas kasihan-Mu kepada diriku. Sesuatu yang kita minta dengan serius, sesuatu yang kita mohon dengan serius. Yang pertama, bagaimana hidup kita memperkenankan hati Tuhan, atau bagaimana Tuhan bisa berkenan atas hidup kita. Yang pertama, mari kita lihat Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Allah, atau Tuhan dapat berkenan dalam hidup kita. Ayat yang ketiga dari Amsal yang ketiga berkata demikian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Yang pertama, Tuhan bisa berkenan dalam kehidupan kita jika kita berjalan dalam kasih. Jika kita hidup di dalam kasih. Kita sudah mengerti bahwa kita punya lambang salib yang sangat jelas, yang kemudian Yesus jadikan hukum yang tertinggi dalam kehidupan kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang kemudian Amsal ingatkan kepada kita. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, tetapi kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu dalam loh hatimu, bahwa hukum mengasihi itu hukum yang memperkenankan hati Tuhan. Mudah kita berkata, aku mengasihi engkau karena Tuhan tidak terlihat. Mudah kita mengangkat tangan kita, memuji Dia karena Dia tidak terlihat, dan Dia memang bisa diperkenankan dengan itu. Nanti saya bahas di poin yang bagian yang ketiga. Tetapi pertanyaannya, sehubungan dengan sesama manusia, Yesus memberikan standar yang jelas, garis batas yang jelas. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Tapi jika kamu mengasihi orang yang membenci kamu, kamu mengasihi orang yang memusuhi kamu, aku berkenan. Ternyata perkenanan yang Tuhan bisa dapatkan atau kita peroleh dari Tuhan, yang pertama, kita berjalan dalam kasih. Dan ini bukan sesuatu yang mudah dalam hidup kita. Betul, Yesus berkata sebuah standar itu jelas. Kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, kamu gak dapat apa-apa. Tapi kamu mengasihi orang yang membenci kamu, mengasihi orang yang tidak suka sama kamu, mengasihi orang yang memusuhi kamu, aku berkenan kepadamu. Pada waktu seseorang mengasihi orang yang dia sebenarnya memusuhi kita, atau dia sebenarnya tidak suka sama kita, dan kita mampu mengasihi orang itu, sebenarnya kita telah menyalibkan diri kita di atas kayu salib. Karena semua keegoisan kita pakukan di sana untuk kita bisa menyentuh, untuk kita bisa dapatkan orang yang memusuhi kita, dan kita berkata, aku betul-betul mengasihi engkau. Dan pada waktu itu saudara lakukan, Tuhan di surga melihat kita dan Dia berkata, aku berkenan kepadamu. Saudara, ini hal yang sederhana, berulang-ulang kita dengar, tetapi dalam praktek tidak mudah. Sebab mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang gak suka kita, itu butuh pertolongan Tuhan, butuh favor-nya Tuhan. Tanpa perkenanan Tuhan kita gak akan bisa dapatkan itu. Sulit. Sebab fakta berkata, bagaimana saya mengasihi bapak saya, mas? Bapak saya sejak kecil pukul saya. Bapak saya sejak kecil gak peduli sama saya. Kalau Tuhan bilang kamu harus mengasihi bapakmu, aduh gak masuk akal. Faktanya aku dihajar, faktanya aku dibuang, faktanya aku digampar. Itu fakta yang aku terima. Tapi Tuhan enak saja bilang, kasihi bapakmu. Why?
Gak mudah. Tapi sekali lagi, waktu saudara lakukan itu, Tuhan berkenan atas hidupmu. Tuhan berkenan atas setiap orang yang mengasihi, terutama mereka mengasihi orang-orang yang tidak sesuka dengan dia. Dalam drama singkat yang diperagakan dalam mata kuliah pelayanan anak, saya pikir itu bukan sekedar drama, tapi memang betul ketika Yesus memberikan sebuah perumpamaan Samaria yang baik hati. Samaria jelas dikucilkan, Samaria jelas dia diasingkan, Samaria jelas dia adalah ras yang berbeda. Tapi Samaria tetap mengasihi orang yang teraniaya itu. Lalu kesimpulannya Yesus berkata, siapakah yang disebut sesama manusia? Lalu semua orang menjawab, orang yang melakukan kebaikan. Saudara, yang pertama, untuk mendapatkan perkenanan Allah, berjalanlah dalam kasih. Kasih yang di sini adalah kasih agape. Yang kedua, mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-28 dan 29. Matius pasal 27 ayat 28 29 berkata demikian. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Kenapa kok dia seperti itu? Mari kita lihat ayat yang ada di atasnya, ayat yang ke-26 dan 27. Dari Matius pasal yang ke-7. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Orang yang berkenan di hadapan Allah adalah orang yang tahu firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan sangat berkenan dengan orang yang tahu firman Tuhan dan melakukannya. Dalam catatan saya waktu saya belajar Hagai, dia bilang begini, mentor atau tutor itu berkata, yang penting bukan seberapa banyak yang kita tahu, tapi dari seberapa banyak yang kita lakukan dari yang kita tahu dalam hidup kita. Seringkali kita akan terjebak sebagai mahasiswa teologi, pendidikan, kita akan belajar banyak hal dari semua firman Tuhan. Semuanya belajar tentang firman. Bahasa Yunani menyinggung firman Tuhan, bahasa Ibrani menyinggung firman Tuhan, pengantar perjanjian lama menyinggung firman Tuhan, pengantar perjanjian baru, semuanya menyinggung firman Tuhan. Dan kita akan penuh dengan semua firman Tuhan yang diajarkan di kelas-kelas kita. Apakah itu baik? Itu baik banget. Itu sangat baik. Tetapi terlebih baik daripada itu ketika tidak nyantol di sini, tetapi saudara praktekkan di luar sana. Orang yang mau melakukan firman Tuhan sama seseorang yang membawa terang. Orang yang melakukan firman Tuhan sama seperti seseorang yang membawa terang. Sehingga ketika dia bawa terang itu kepada kegelapan, kegelapan langsung lari dalam hidupnya. Kadang-kadang dalam hidup seseorang yang melakukan firman Tuhan sepertinya dijauhi oleh orang-orang. Ah, lu sorohani lu, biasa aja lah jadi orang itu. Apalagi lu cowok, nakal-nakal dikit lah, lompat pagar sekali-sekali. Kalau nggak lompat pagar, aduh 4 tahun di sini masa nggak pernah melakukan kejahatan, nggak laki lu. Nggak keren. Dan ketika saudara ketemu dengan orang yang suka melakukan firman Tuhan, langsung saudara berkata, alah munafik loh, sorohani, nggak usah gitulah, wah kita sama-sama kok penjahat. Dan itu kadang-kadang membuat orang yang melakukan firman Tuhan itu down loh. Iya ya, udahlah itu kan. Iya kita baru bawa gitar gitu kan, turun ke ruang doa. Nggak biasanya tuh doa, hari ini doa nggak jadi loh. Naik lagi. Hanya cuma dikatain gitu, niatnya dari rumah tuh, dari kamar tuh udah semua, wah aku mau cari Tuhan, aku mau sungguh-sungguh bawa gitar ke sana, ketemu. Ngapa
ngapain kamu? Gak biasanya juga berdoa, pulang dia gak apa-apa. Pada setiap orang yang melakukan firman Tuhan, dia seperti memang membawa terang. Sehingga memang sewajarnya jika orang yang ada di sekitar mereka yang tidak melakukan firman Tuhan jadi tersingkir. Karena apa? Karena memang dia bawa firman. Orang yang melakukan firman Tuhan seperti bawa pedang yang memang membawa pemisah. Itu jelas Alkitab kita mengatakan seperti itu. Dan kepada itulah kenapa kemudian Daud, kemudian kenapa Yusuf, kemudian kenapa Yesus dikatakan, aku berkenan kepada orang-orang ini. Bapa berkenan dengan setiap orang yang melakukan setiap kebenaran di dalam hidupnya. Nasihat saya tingkat 1, 2, 3, dan 4. Belajar itu boleh, sangat harus. Tanpa belajar sudah nggak tahu apa-apa. Tetapi jangan penuhi setiap pemikiran kita dengan hanya pembelajaran tanpa lupa kita mempraktekkan sesuatu dalam kehidupan kita. Hal yang paling kecil itu jauh lebih baik daripada saudara harus mengumpulkan hal yang paling banyak dalam hidup saudara. Saya khotbah begini ini berat. Karena kita tahu semua staf yang ada di sini dilihat 24 jam. Ketika Kak Bombong, Kak Jirin, saya, Pak J, Pak Hendro, semua kita yang tinggal di sini berkata apapun, semua akan berkata, bisa khotbah aja loh, nggak bisa praktekin. Tanggung jawabnya berat, tapi saya harus menyampaikan kepada saudara karena saya juga sedang belajar dan berproses di sana. Saya mau belajar menjadi orang yang melakukan firman Tuhan. Saudara pun dimotivasi untuk belajar melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Itu yang kedua. Yang pertama, berjalanlah dalam kasih. Tuhan berkenan dalam hidup saudara. Yang kedua, lakukanlah firman Tuhan dalam hidup saudara. Yang ketiga, mari kita lihat di dalam Zakaria. Jangan komentar ya, kita punya kitab Zakaria, awas ya. Zakaria. Zakaria pasal yang ke-8 ayat 21 dan 22. Zakaria pasal 8 ayat 21 dan 22. Boleh seseorang membacakannya buat kita semua? Zakaria pasal 8 ayat 21 dan 22. Silakan. Ayat 21. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Ya, good. Terima kasih. Zakaria pasal 8 ayat yang ke-21 ada sebuah ajakan. Dan ajakan ini adalah untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Pelajari dalam bahasa aslinya, yang suka belajar bahasa aslinya silahkan dipelajari di sana. Marilah kita pergi untuk datang dengan segenap hati, untuk menyembah dengan segenap hati, untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Alkitab Indonesia memberikan melunakkan hati Tuhan, mencari Tuhan semesta alam. Tapi terjemahannya dalam bahasa asli nanti saudara bisa selidiki, dia bicara mengenai worship. Seseorang yang ngerti tentang arti menyembah. Sebenarnya waktu seseorang menyembah, dia sedang, bahasa saya bisa salah tetapi bahasa saya, dia sedang mengaktifkan Tuhan dalam diri. Seseorang yang mengerti penyembahan waktu dia menyembah Tuhan, dia harus sadar bahwa seseorang menyembah Tuhan itu sebenarnya dia sedang membuat Tuhan bekerja di dalam hidupnya atau mengaktifkan Tuhan di dalam dirinya. Saya mengerti bahwa dalam pujian penyembahan ada begitu banyak cara kita menyembah Tuhan. Mengangkat tangan, bersorak-sorak, bersujud, dan lain sebagainya. Tapi berapa banyak orang percaya, berapa banyak orang Kristen yang ketika mereka menyembah, mereka sebenarnya nggak ngerti mereka menyembah. Mereka ikut dalam suasana ibadah,
Mereka ikut dalam puji-pujian, tapi mereka nggak nyadari sebenarnya waktu mereka memuji, waktu mereka menyembah, bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam diri. Sehingga dalam setiap pujian penyembahan, baik itu di doa pagi, baik itu di doa malam, baik itu dalam doa pribadi saudara, yakinlah bahwa penyembahan saudara itu menyenangkan hati Tuhan, membuat saudara dikenal oleh Allah. Ya, saya mengerti, ya tidak menghakimi, tapi memberikan penilaian boleh dong. Hari ini ku rasa bahagia. Cukup di kalimat itu aja. Sisanya tidak bernyanyi, hanya melihat sekeliling dan tidak bereaksi apapun. Bukankah pujian dan penyembahan adalah sebuah aktivitas yang kelihatan, sebuah respon yang dapat dilihat? Jadi tekan lagi. Halo. Jadi waktu saudara menyadari bahwa saudara masuk gereja, saudara menyembah, dan saudara bisa mengaktifkan Tuhan bekerja dalam hidup saudara, saudara akan datang ke sini dan saudara langsung mengangkat tangan dan saudara akan bersyukur dan saudara akan banyak hal yang akan saudara buat. Karena ternyata penyembahan kita membuat Tuhan berkenan atas hidup kita. Pujilah Dia. Sembahlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Sebab Sakaria berkata, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Pujian kita, penyembahan kita yang keluar dari hati membuat Tuhan berkenan atas setiap kehidupan kita. Amin. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Yang keempat, yang terakhir, ayat yang tidak asing bagi kita semua, ayat hafalan, ayat yang terpendek dalam kehidupan kita. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-17. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Yang pertama, agar Tuhan berkenan atas hidup kita, berjalanlah dalam kasih. Yang kedua, agar Tuhan berkenan dalam kehidupan kita, jalanlah dalam kebenaran firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, agar Tuhan berkenan atas hidup kita, sembahlah Tuhan, naikkan pujian saudara dari segenap hati saudara. Yang keempat, yang terakhir, 1 Tesalonika 5 ayat 17, kita akan baca bersama-sama ayat yang pendek ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. As simple like that. Sangat sederhana, seperti itu kalimatnya. Tapi ternyata doa itu bisa memperkenankan hati Tuhan. Dan cerita sedikit. Tanpa saya sadari bahwa saya menabung dalam tanda kutip dengan istri saya. Yang ketika Pak Sen berbicara mengenai inherited, warisan, berkali-kali berbicara mengenai ada sesuatu yang harus diwariskan oleh orang tua jasmani kepada anak-anaknya. Kami berpikir ke sana, sehingga kemudian kami menabung. Saya dan istri saya menabung dalam tanda kutip. Yang saya berpikir, suatu kapanpun saya dipanggil Tuhan, sebab dipanggil Tuhan itu tidak menunggu tua. Kapanpun bisa seseorang dipanggil Tuhan. Kayak sahabat saya kemarin yang ada di Karangpandan, 60 tahun dipanggil Tuhan. Sehingga kami berpikir, kalau salah satu di antara kami meninggal, entah saya, entah istri saya, anak saya dapat warisan dari tabungan yang saya dapat, yang saya lakukan. Tabungan itu sudah berjalan sekitar 5-7 tahun, saya lupa. Suatu ketika seseorang datang menghubungi saya dan dia berkata begini, kenapa tabunganmu gak kamu ambil? Saya langsung terheran-heran.
Bukankah itu nggak bisa diambil sebelum saya mati? Lalu orang berkata, bisa diambil kalau kamu mau. Sehingga kemudian saya bicara sama istri saya, kita punya tabungan yang bisa diambil, kita tidak tahu. Lalu kemudian itu proses ketika, ya saya izin cerita, saya diberkati mobil Chery warna biru yang sudah saya pakai 11-12 tahun. 3 kali Pak Sam menghubungi saya dan dia berkata, kamu jual rongsokan itu, kalau kamu nggak jual kamu nggak dapat baru. Saya bilang, ini pemberian orang. Kalau saya jual nanti orang mau bicara apa sama saya? Tapi tetap 3 kali dengan perintah yang sama. Kamu nggak jual, kamu nggak dapat sesuatu yang baru. Singkat cerita saya taat, kami taat. Mobil itu saya, ya kalau boleh dibilang dijual, ya sebenarnya nggak dijual. Saya buang ke Wonogiri dalam tanda kutip, gitu kan. Terus pakailah hamba Tuhan di sana. Saya dapat ganti sedikit dari mobil itu. Singkat cerita selesai. Dalam perjalanannya waktu dari tabungan balik lagi ke tabungan itu, saya sama istri saya sedang mencari sebuah mobil. Singkat cerita, kami berdoa sungguh-sungguh buat mobil. Dan ketika kami berdoa buat mobil, lalu kami ternyata ada tabungan itu, istri saya dan saya sepakat pakai tabungan ini buat beli mobil. Singkat cerita, kami datang dari, ya ada payroll yang dari staff yang kita digaji secara payroll, kami minta tolong singkat cerita, dan kemudian kami dapat mobil itu. Ini yang menarik. Yang menarik adalah seperti ini. Ketika mobil itu mau diberikan, istri saya mencoba menawar warna. Karena warnanya saya suka apa aja, yang penting sebenarnya mobilnya, ya, gitu. Karena warna saya nggak begitu bermasalah. Ketika saya bilang warna putih aja, lalu komentar istri saya, Luxio sudah warna putih, punya Pak Firman sudah warna putih, Pak David Eko warna putih. Nah kita nyusul nanti warna putih. Enggak, aku nggak mau putih. Ya sudah silver. IKBP sudah silver, Pak Kali sudah silver. Nanti kita silver lagi. Nggak mau. Lah warna apa kan gitu kan? Warna yang lain. Singkat cerita, istri saya bilang kalau ada warna coklat, bronze. Lalu singkat cerita kami datang ke dealer itu dan ada nggak warna bronze? Oh ada, tapi nggak ada sekarang. Harus inden. Nggak apa-apa, tabungan saya juga belum saya ambil. Inden nggak masalah. Inden 1 bulan. Waktu inden 1 bulan, istri saya buka catatan Alkitabnya di tahun berapa saya? 2013. Dia buka catatan Alkitabnya dan dia pernah tulis di tahun 2013 Alkitab pernikahan kami yang sudah tidak berbentuk itu. Karena saya menikah 2006 dengan istri saya. Dia tulis di Alkitab itu mobil baru warna coklat. Dan betapa terkejutnya kami ketika ternyata ada mobil warna coklat. Dan itu penggenapan di 2013 ketika kami minta mobilnya. Saudara bisa berdoa sesuatu. Sekolah ini masih berdoa untuk tanah. Sampai pagi hari ini kami masih masih membahas fik. Kurang lebih ada 62 yang sudah daftar di IKBP. Dari 70 naik turun. Seminggu ini semua yang tahu di sana bekerja untuk KIP dan segala macam. Fik kurang lebih 62 kalau saya salah, 62-63 dan tidak ada asramanya. Kami belum punya asrama. Kita belum punya asrama. Tapi pengalaman bersama dengan Tuhan membuat saya yakin seseorang yang berdoa dengan sungguh-sungguh Tuhan bisa berkenan. Seseorang yang berdoa dengan sungguh-sungguh Tuhan bisa berkenan. Dan ketika Tuhan berkenan, 62 atau 63 mahasiswa yang baru, saya percaya tidak mendapatkan tempat. Mereka pasti mendapatkan tempat. Favor of God, perkenanan Tuhan, bukan pemberian cuma-cuma. Tapi ada sesuatu yang Tuhan mau lihat dalam hidup kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau cari dalam hidup kita. Apa yang Dia mau dapatkan dalam hidup kita? Apakah saudara berjalan dalam kasih-Nya? Apakah saudara berjalan dalam kebenaran-Nya? Apakah saudara berjalan dalam ujian penyembahan yang Dia inginkan dalam kehidupan kita? Atau bagian yang terakhir, apakah saudara berdoa dan cari Dia
Sebab firman-Nya berkata, carilah aku selama aku berkenan ditemui. Tuhan berkenan ditemui, carilah Dia. Tuhan tidak pernah tertidur. Lagu yang pertama, kita naikkan pujian dan kita renungkan firman.